Kalau guru penggerak Angkatan 11 in Lampung Timur will make a change. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Puspasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata, tugas dari aksi nyata saya untuk modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik itu memiliki 3 alur. Alur yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan alur yang pertama yaitu pra-observasi. Kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Rista Yuliasari. Beliau adalah guru matematika. Selamat siang Ibu Rista. Siang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Bu ya? Sehat. Oke, baik. Seperti yang sudah kita agendakan bahwa besok saya akan melaksanakan supervisi akademik. Saya akan membersamai Ibu di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Ya Bu, sebagai tahap praobservasi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Oke. Ibu, tujuan pembelajaran Ibu apa ya untuk pembelajaran nanti di kelas? Untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran dilakukan, siswa diharapkan mampu memahami syarat dua bangun datar yang kongruen. Jadi mereka bisa melihat apakah bangun datar tersebut kongruen atau tidak kongruen. Oke, baik. Jadi di sini Ibu memiliki tujuan bahwa siswa ini mampu membedakan gitu ya Bu, dua sisi bangun datar itu apakah termasuk dari kongruen ataupun yang bukan. Oke, baik. Kemudian Ibu, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran itu? Untuk area pengembangannya ada 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Oke. Untuk yang pengetahuan itu ada beberapa soal dalam LKPD. Nanti untuk pembelajarannya saya sudah menyiapkan LKPD. Untuk keterampilannya itu nanti setelah mereka berdiskusi akan ada sesi presentasi. Maka yang akan saya kembangkan dari keterampilan itu dari presentasinya. Kemudian sikapnya akan saya kembangkan saat mereka melakukan diskusi kelompok dan saat presentasi kelompok. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, kemudian untuk strategi yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran di kelas besok, kira-kira Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, dengan metodenya diskusi dan tanya jawab. Untuk medianya ada LKPD. Oke, jadi di sini Ibu menggunakan problem based learning ya Bu ya. Jadi di sini Ibu nanti akan melakukan sintak-sintak yang berkaitan dengan problem based learning tersebut. Oke. Kemudian di sini ada proses tanya jawab di dalam kegiatan diskusi. Oke. Untuk di sini Ibu untuk penilaiannya, penilaian yang akan Ibu lakukan penilaian apa saja untuk siswa tersebut? Untuk penilaian pengetahuan dari pengetahuan itu dari LKPD-nya. Kemudian yang kedua dari keterampilan. Oke, dari presentasi. Kemudian apakah sikapnya juga Ibu? Sikap juga dinilai. Berarti dalam observasi kita, dalam pengamatan kita, dalam diskusi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Dari yang sudah saya tanyakan di sini, kira-kira sasaran Ibu kelas berapa Ibu? Sasaran kelasnya? Sasaran yang akan untuk pembelajaran Iya, kita selanjutnya iya. itu adalah untuk kelas 97. Oke, di 97. Di 97 jam keberapa Ibu kira-kira besok kita? Kebetulan kelas 97 itu hari Selasa. Hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 jam ke-56. Jam ke-56. istirahat. Oke, jam ke-5 dan ke-6. Oke, baik. Mungkin cukup Ibu untuk pertanyaan kita, untuk kita observasi untuk supervisi kita di sini. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan proses pembelajaran dengan maksimal. Saya udah gak sabar nih Bu, pengen melihat bagaimana sintak-sintak Ibu melakukan pembelajaran di kelas untuk menerapkan PBL itu tadi. Terima kasih banyak Ibu Rista untuk waktunya. Sampai berjumpa lagi besok ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Rista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Coba kalau kalian lihat meja. Meja ini sama apa enggak? Ada yang sama, ada yang enggak. Bagaimana kalian bisa tahu meja itu sama atau enggak? Melihat dari buku ukuran. Sama dengan materi kongruen. Jadi kalau kita mau melihat suatu bangun datar ini kongruen atau tidak, kita lihat dulu ukurannya sama atau tidak. Selain meja, contoh kongruen dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya jendela pada rumah. Jadi kalau di rumah itu lebih bagus kalau jendelanya ukurannya sama. Makanya kita pakai ilmu kongruen. Oke, sudah buat kelompok. Silakan duduk kelompok 4 sampai 5 orang. Ayo. Yang sudah untuk kelompok dulu, nanti yang belum menyesuaikan. Ini satu sini. Nah, dikasih jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, kasih jarak. Yang KPD, silakan ditulis nama kelompoknya atau kelompok 1, kelompok 2. Tulis nama anggotanya di kertas ini ya. Jadi jangan di buku kalian. Satu kelompok cukup mengerjakan 1. Silakan dijawab, diisi. Nanti setelah itu buat kesimpulannya. Nah, nanti yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan adalah hasil diskusinya. Paham? 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 Ada pertanyaan? Silakan ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan berdiskusi. Silakan ini langsung jawab. Ini kalian kan berdiskusi. Jadi coba ini kan kongruen. Kalau kongruen kemarin apa? Sama. Berarti kalau misalnya ini apa ini? BC itu sesuaian dengannya kan? MM. Berarti besarnya berapa? AB, mana AB? AB bersesuaian dengan MM. Berarti panjang AB? Panjang AB?
BC sama dengan 7. Benar? Ada yang salah? Sama? Nanti sama 2. Perhatikan kedua. Sama? Dari mana itu jawabannya Bapak? Dari itu garis apa tanjakannya itu apa itu 180 derajat. 180 derajat itu sudut apa? Sudut lurus. Terus itu di situ ada 180 dikurangi 70. Jadi hasilnya 110. Benar. Lanjut nomor 3. AB. AB sama dengan AB sama dengan AB sama dengan Cek perhatikan konsep yang lain. Gak apa-apa. Jadi misalnya MN, kalian nulisnya NM itu tidak apa-apa. Jadi garis itu boleh dua arah. Jadi boleh MN, boleh NM. Ya, sama. Misalnya itu ada KN, Bu, boleh nggak NK? Boleh. Boleh KN, boleh NK. Bagaimana nomor 3? Kelompok Fahri, ada masalah? Ada yang nggak sama? Kelompok yang lain sama berarti kelompok Fahri yang perlu diskusi lagi. Lanjut nomor 4. Bagaimana perasaannya hari ini belajar? Yang belum semangat, yang belum tadi maju, besok harus lebih semangat. Oke, PR di rumah, tugas kalian di rumah, silakan pelajari tentang
observasi atau pergeseran. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pergeseran. Nanti kita belajar lagi seperti ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anita Puspasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur dari UPTJ SMP Negeri 1 Sukadana. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah didampingi oleh Ibu Iwanita Dwi Parasta selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Dan saya pun didampingi oleh rekan kerja saya, Ibu Rista Yuliasari, selaku guru yang saya observasi. Assalamualaikum Bu Rista. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, yang mana sebelumnya saya sudah melakukan percakapan pra observasi dan kegiatan observasi itu sendiri. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi, mencari tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian tujuan dari percakapan pasca observasi ini yaitu juga untuk mengevaluasi, kemudian merefleksi diri kita agar kegiatan pembelajaran kita lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kepada Ibu Rista. Ibu Rista, apakah sudah siap? Insya Allah. Siap ya. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, oke. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan pada saat kemarin itu di kelas Ibu di sini. Baik Ibu Rista, kira-kira hari ini apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu, tentunya yang pertama saya bisa mendapatkan masukan dan juga saran-saran dari pembelajaran saya yang kemarin yang telah Bu Anita observasi. Jadi dari saran dan masukan Bu Anita ini saya berharap ke depannya saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu setelah kegiatan Ibu belajar kemarin, bisa diceritakan? Saya ceritakan apa adanya ya. Iya. Setelah pembelajaran saya kemarin, saya sudah cukup lega ya Bu, karena kan biasanya saya mengajar sendiri. Kemarin saya mengajar didampingi oleh Bu Anita. Iya. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin itu ada yang saya merasa puas, tapi juga ada yang banyak yang saya sedikit sesalkan. Oke. Sambil cerita ya. Iya, iya boleh silakan. Yang saya merasa puas itu ternyata saat diskusi, saya pakai diskusi ya Bu. Iya. Saat diskusi anak-anak itu antusias, jadi semangat mereka itu luar biasa. Walaupun yang saya gunakan ini adalah kelas kecil ya Bu, yang muridnya hanya beberapa, tidak sebanyak kelas yang lain. Tapi ternyata mereka ini saat diskusi ini antusias, mereka semangat, saling memberi pendapat. Kemudian yang saya rasa kurang dari pembelajaran saya kemarin, ada beberapa yang tidak sesuai dengan rencana saya. Contohnya, pembelajaran sebelumnya saya sudah memberikan arahan kepada peserta didik bahwa kita pembelajaran selanjutnya akan menggunakan diskusi kelompok. Jadi saya meminta mereka untuk membuat kelompok. Kami sudah membuat kesepakatan bahwa kelompok itu dibuat oleh mereka sendiri. Jadi saya harap saat hari H pembelajaran kita sudah siap. Ternyata saat pembelajaran terjadi berlangsung, ketika saya meminta mereka untuk membuat kelompok belum dibuat.
Jadi akhirnya timbullah huru hara itu dalam pembuatan kelompok yang saya mau kelompok sini kok, saya mau kelompok ini, itu kelompok ini, dan Anda tidak sesuai. Akhirnya itu memakan waktu ya Bu. Jadi harusnya itu untuk menambah waktu diskusi, jadi terpotong untuk hanya membuat kelompok. Nah, itu yang saya rasa masih kurang. Oke, jadi dari proses kegiatan pembelajaran kelompok kemarin Ibu sudah lega ya Bu ya. Ibu sudah lega, kemudian Ibu senang, artinya antusias siswa itu sangat luar biasa sekali. Mereka ternyata suka dengan pembelajaran untuk diskusi itu sendiri, tapi Ibu masih ada bagian-bagian yang Ibu sedikit kurang puas di situ ya Bu ya. Oke, baik. Dari strategi yang sudah Ibu sampaikan pada saat praobservasi pada saat itu, saya menanyakan di sini strategi-strategi yang sudah Ibu siapkan, apakah strategi itu sudah diterapkan Ibu kemarin? Sudah saya terangkan ya Bu, kalau saya kemarin menggunakan problem diskusi. Iya. Jadi saya menggunakan LKPD dari permasalahan itu mereka diskusi. Ternyata dengan LKPD itu mereka diskusi, mereka bisa menarik kesimpulan dan bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Oke. Ya, jadi berarti strategi itu sudah diterapkan gitu ya. Dengan kemarin Ibu menggunakan problem based learning ya, jadi permasalahan di sini ya. Kemudian tadi Ibu sudah sampaikan bagaimana dengan tujuannya, apakah sudah tercapai menurut Ibu? Menurut saya tujuannya sudah tercapai. Oke. Kalau bisa digali tujuan dari pembelajaran kemarin apa Ibu? Tujuannya diharapkan siswa itu dapat memahami kemampuan dari bangunan. Oke, baik. Jadi setelah kegiatan pembelajaran itu siswa mampu memahami syarat dari bangun datar yang kongruen itu tadi. Oke, baik. Selanjutnya hal-hal baik apa yang bisa Ibu pertahankan di kelas? Hal-hal baik apa? Hal-hal baik yang bisa saya pertahankan di kelas, pertama semangat saya untuk mengajar. Jadi saya ini guru matematika yang notabene anak-anak itu biasanya takut duluan dengan matematika. Jadi sekarang saya ini ingin jadi guru yang semangat biar anak-anak itu jangan takut dulu untuk belajar matematika. Karena kadang itu anak itu belum belajar saja sudah berpikir, aduh nggak bisa, aduh ini pasti susah, ini pasti sulit. Jadi saya tuh ingin mengubah mindset mereka. Jadi makanya untuk dalam pembelajaran itu selalu sampaikan, nah matematika itu sebenarnya tidak sesulit dan serumit yang kalian bayangkan. Misalnya yang pernah saya memberikan soal, jawabannya itu tuh sederhana, tapi karena mindset anak itu yang sudah ngerti duluan, jadi bukan nggak ketemu jawabannya. Akhirnya mereka menyerah. Tapi ketika saya memberitahu jawabannya, oh begitu Bu, hanya seperti itu. Ternyata mudah ya. Ternyata mudah ya Bu. Memang mudah. Nah, makanya dari awal kita ubah mindset dulu bahwa matematika itu bukanlah hal yang sulit. Itu yang ingin saya pertahankan. Yang kedua itu persiapan ya Bu. Karena kemarin itu saya mau maksimal dalam pembelajaran saya, jadi saya berusaha mempersiapkan pembelajaran yang saya lakukan. Saya harap kedepannya saya bisa terus mempertahankan persiapan saya. Jadi dalam setiap pembelajaran saya benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Itu yang saya harap. Jadi hal yang baik yang sudah Ibu punya dan mau Ibu pertahankan lagi semangat. Memang saya lihat Bu Ristani semangatnya luar biasa Ibu ya. Jadi semangat Ibu Ristani dalam pembelajaran luar biasa sekali. Jadi memberikan energi yang positif ke siswa dan juga mungkin persiapannya lebih lagi gitu ya Bu ya. Oke. Baik, kemudian ada hal-hal apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi dari kegiatan pembelajaran? Hal yang perlu saya tingkatkan itu banyak ya Bu, karena saya juga merasa saya banyak kekurangan. Yang pertama mungkin dari segi pembelajaran saya harusnya lebih berkreatif lagi, lebih inovasi lagi. Jadi anak-anak itu nggak bosan dalam pembelajaran saya, itu yang saya tingkatkan. Yang kedua mungkin SBP-nya. Dalam pembelajaran biasanya terkadang saya ada SBP, tapi tidak setiap pertemuan.
apalagi kemarin saya menggunakan diskusi, jadi saya berpikir kalau saya selipkan ice breaking mungkin akan lebih memotong waktu diskusi. Jadi saya harap untuk pembelajaran saya ke depannya saya bisa lebih sering menggunakan ice breaking, jadi anak-anak lebih semangat, lebih senang. Terus yang ketiga mungkin lebih ke media ya Bu. Saya ingin lebih sering menggunakan media yang berbentuk visual, maksudnya itu kita menggunakan infografis, menggunakan PowerPoint, tapi kan ada beberapa yang mungkin menjadi kendala. Ya, jadi hal yang perlu ditingkatkan di sini yang perlu mungkin bagi kreativitas tadi ya Bu ya. Jadi lebih ke pembuatan media, penggunaan media. Jadi siswa ini lebih menarik lagi. Kemudian di sini Ibu ingin menggunakan ice breaking karena di dalam kegiatan Merdeka Mengajar mungkin kegiatan ice breaking itu sangat membantu sekali, apalagi di jam-jam awan gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu yang sudah kurang fokus lebih fokus lagi. Oke. Baik, ada hal-hal lain Ibu yang bisa Ibu tingkatkan lagi? Yang saya tingkatkan lagi mungkin dari segi saya sendiri ya Bu. Dari segi saya sendiri yang harusnya bisa lebih memahami karakter anak, karena anak-anak itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi seharusnya saya bisa memberikan apa ya Bu? Maksudnya memberikan fasilitas kepada mereka itu berbeda, bukan saya samakan. Selanjutnya ada hal-hal lain tidak Ibu yang perlu menurut Ibu itu perlu diperbaiki lagi? Tadi kan sudah ada yang bisa Ibu tingkatkan, kira-kira apa yang perlu Ibu perbaiki? Kalau yang ingin saya perbaiki itu mungkin dari segi tadi ya Bu, media tadi itu lebih ke kurangnya kan sarana. Iya. Jadi kebetulan memang di sekolah kita ini kan hanya memiliki beberapa infocus terbatas, dan ini memang kebetulan dengan bertepatan dengan guru-guru yang sedang mengikuti PPG dan mereka saat ini sedang mengikuti uji kinerja. Jadi sarana-sarana yang ada sementara digunakan oleh mereka. Jadi ya saya mungkin belum bisa maksimal untuk menggunakan media. Jadi di sini Ibu lebih banyak mau menggunakan media seperti ini fokus tuh, tapi kadang kita Ibu bergantian dengan guru yang lain. Untuk saat ini mungkin mereka karena ada due date-nya gitu ya, karena harus mereka gunakan. Jadi sedikitnya Ibu mengalah gitu ya Bu ya. Baik, dari pertemuan kita kali ini ada yang masih ingin disampaikan? Cukup. Oke. Jadi tadi sudah kita sampaikan ya Bu ya, bahwasannya kita belajar itu dari mana saja, sumbernya dari mana saja. Bisa dari siswa, kemudian dari sesama rekan guru kita di sini, kemudian juga dari komunitas kita yang ada di sekolah, walaupun mungkin intensitas untuk keaktifannya itu belum maksimal. Jadi itu sebagai bentuk pembelajaran kita untuk meningkatkan lagi dalam kegiatan pembelajaran kita. Di hasil pengamatan yang saya lakukan ini pada saat observasi di situ, saya melihat kegiatan pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa sekali, sudah baik, sudah bagus. Ibu di dalamnya sudah semangatnya luar biasa sekali gitu ya. Kemudian jadi Ibu memberikan energi positif kepada siswa. Saya juga melihat antusias anak memang luar biasa sekali Bu. Jadi yang selama ini matematika itu menurut mereka itu sulit dan menjadi momok, terkadang kita kejar-kejaran dengan anak, ayo nak masuk. Ternyata saya tidak melihat itu. Jadi anak-anak sangat antusias sekali dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian juga diri yang dilakukan oleh siswa di situ. Kemudian juga di situ sebaiknya di dalam budaya positif itu Ibu ada namanya kesepakatan kelas. Ya. Saya lihat kemarin pada saat kegiatan pembelajaran sepertinya Ibu belum ya Bu ya untuk kesepakatan kelas ya. Jadi dari hal-hal yang kecil mengenai tentang kesepakatan kelas, seperti contoh di awal itu
kita mengingatkan lingkungan dulu sekitar kita yang bersih gitu. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ayo nak mengingatkan kembali akan tanggung jawabnya, kesepakatan yang dibuat oleh anak itu sendiri, kemudian mereka harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Salah satunya adalah melihat kondisi sekeliling kelasnya itu ada sampah atau tidak gitu. Jadi itu sudah kita mengajarkan sosial emosional kepada anak, budaya positif kepada anak, yaitu untuk manajemen diri gitu. Artinya mereka punya tanggung jawabnya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran dari aktivitas pengembangan. Kalau guru yang mengajar di kelas tapi menyenangkan, kadang saya mencari-cari itu, tapi mungkin itu belum bisa saya terapkan. Nah, makanya yang ingin saya fokuskan ke depannya, saya ingin lebih ke situ, lebih ke strategi saya itu harusnya lebih kreatif, inovatif lagi. Iya. Jadi di sini untuk fokus aktivitas itu adalah untuk lebih kreatif lagi, berpihak lagi kepada murid gitu ya Bu ya, dengan rencana yang sudah dilakukan. Kemudian tujuan yang hendak dicapai itu apa? Tujuan dari rencana itu tadi itu kepada siswa tadi itu apa? Tujuan yang hendak dicapai? Tujuannya itu agar anak-anak bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mereka itu nyaman di sekolah, nyaman belajar, senang belajar, dan merindukan belajar. Itu yang ingin saya capai. Jadi biar anak-anak senang gitu ya, jadi nggak males, nggak takut gitu ya dengan istilah kata pelajaran matematika. Karena menurut saya Bu, ketika kita di awal sudah senang, Iya. maka tujuannya insya Allah akan tercapai. Tapi kalau sudah di awal kita sudah takut, kita juga pasti dalam prosesnya banyak kendala karena banyak yang Iya. hal-hal negatif yang kita pikirkan duluan. Nah, kemudian tujuan Kalau untuk nilai ya Bu, itu menurut saya itu belakangan. oke. Jadi yang saya ingin itu mereka paham dulu. Jadi mereka itu paham dan mereka itu tahu dan tentunya bisa dipakai untuk selanjutnya. Karena kebetulan matematika ini selalu berkesinambungan ya. Iya. Itu yang kemarin saya cerita lagi boleh Bu? Silakan. Salah satu kekurangan yang kemarin yang saya rasakan Iya. dalam LKPD saya itu kan tentang kekomponen bangun data. Iya. Jadi tentang sisi, tentang sudut. Dan untuk mencari sudut itu kita memberikan pemahaman tentang hubungan antar sudut. Misalnya sudut berpelurus, berpeniku, dan yang lainnya. Rupanya saat diskusi anak itu merasa terkendala dalam hal itu. Padahal jika kita tahu bahwa materi itu adalah materi yang sudah tahu, Siswa ini lebih paham, kemudian pembelajarannya lebih meningkat gitu ya Bu ya. Jadi materi yang dikasih hari ini mudah-mudahan bisa digunakan lagi dan lebih meningkat lagi untuk semester yang akan datang. Oke, baik. Bagus sekali Bu juga di sini masih belajar ya Bu, kita intinya sama-sama belajar untuk penerapan. Dengan adanya coaching ini mudah-mudahan kegiatan pembelajaran Ibu lebih baik lagi seperti itu ya. Mungkin itu saja Ibu obrolan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, maaf sudah mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu Rista.